Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama kalau kita ngerasa pasangan kita lebih memperhatikan orang lain atau lebih dekat dengan orang lain, atau malah pasangan kita ngomongin orang lain mulu dibandingin ngomongin kita atau hubungan dengan kita. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Lagi sayang-sayangnya tapi gak bisa barengan terus selama 24 jam. Ada beberapa orang yang kayaknya sama dia tuh kita gak pengen pisah gitu. Yes. Jadi rasanya kita selalu pengen sama dia, selalu setiap detik gitu. Waktu dia gak ada, walaupun cuma sebentar, rasanya tuh dunia jadi gempar. Kita kelimpungan, dan waktu kita ngerasain itu, apalagi dia lagi jauh dan menghabiskan waktu sama entah siapapun selain kita akan merasa sesuatu yang panas di sini. Dan mungkin juga itu ada emosi yang biasa orang lain sebut dengan cemburu. Sebenarnya cemburu tuh adalah emosi yang sangat normal, tapi kalau rasa cemburu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari dan hubungan kita dengan pasangan, sebaiknya kita gak perlu ragu untuk mengkomunikasikan perasaan itu. Kita juga harus cari tahu emosi apa itu sebenarnya, baik untuk dipelihara atau justru buruk dan harus segera kita kelola. Ada beberapa hal yang bisa bikin kita cemburu. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya. Kayak ketidakpastian. Cemburu itu seringkali muncul dari rasa gak pasti. Kita takut kehilangan orang yang kita sayang atau takut kalau misalnya perasaan kita gak berbalas. Ketidakpastian ini bisa menciptakan kecemasan yang terus-menerus. Kita jadi gampang cemburu dan tersulut emosi. Cemburu juga muncul karena rasa membanding-bandingkan. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama kalau kita ngerasa pasangan kita lebih memperhatikan orang lain atau lebih dekat dengan orang lain, atau malah pasangan kita ngomongin orang lain mulu dibandingin ngomongin kita atau hubungan dengan kita. Perbandingan ini bikin kita ngerasa gak cukup baik, gak cukup cantik, gak cukup pinter, gak cukup keren, gak cukup asik. Dan itu semua bisa memicu rasa cemburu. Cemburu justru hadir karena gak adanya rasa percaya. Ketidakpercayaan dalam diri itu bisa menikam hubungan. Cemburu juga bisa muncul dari rasa gak percaya sama pasangan. Jadi kayak gak percaya bisa double gitu. Gak percaya sama diri sendiri, gak percaya juga sama pasangan. Ketidakpercayaan ini bisa disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Ada yang pernah trauma di sini? Atau karena kurangnya komunikasi dalam hubungan. Karena semua itu gak bisa kita imbangi dengan sikap waras, kita bisa punya kecenderungan kehilangan kontrol. Waktu kita lagi cemburu, kita ngerasa kehilangan kendali atas situasi. Kita takut pasangan kita akan pergi dan kita gak bisa berbuat apa-apa. Dan rasa cemburu itu bisa berujung ke rasa cemas. Cemburu seringkali diiringi dengan kecemasan yang berlebihan. Kita jadi terus-menerus memikirkan hal-hal negatif dan punya skenario buruk di kepala kita. Kita jadi lupa bahwa perasaan baik yang meliputi kita pertama kali adalah bahagianya jatuh cinta, nyamannya rasa sayang, deg-degannya kalau lagi kangen, dan segala emosi menakjubkan lainnya kalau lagi sama dia. Tapi karena cemburu, kita justru secara gak sadar mengeliminasi perasaan-perasaan baik dalam diri kita. Kalau terus cemburu kita pelihara tanpa kendali, kita bisa-bisa jadi gak waras. Kita bahkan bisa cemburu sama benda mati. Kita mungkin pengen jadi telepon genggam yang dia pegang terus kemana-mana. Kalau udah kayak gini, kayaknya udah gak sehat ya. Padahal hakikat dari perasaan sayang ini adalah perasaan tenang, bukan sebaliknya. Iya kan?